Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan Ibu dosen penguji yang saya hormati, Dr. Taufiq Rahman MPD selaku penguji utama, yang saya hormati Bapak Ahdiat Agus Susila MTI selaku ketua penguji, dan yang saya hormati Ibu Yani Kartikawati MSc selaku sekretaris penguji. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NPM 211207290685. Alasan saya berdiri di sini, saya ingin menjelaskan tentang penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Faktor yang Menginspirasi Minat Berwirausaha Mahasiswa untuk Menopang Biaya Kuliah. Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021. Jadi yang melatar belakangi dari penelitian saya adalah secara umum dalam era globalisasi saat ini, jadi pendidikan tinggi itu menjadi salah satu pilar penting bagi pengembangan sumber daya manusia. Namun ada faktor yang menjadi permasalahannya, yaitu biaya kuliah yang terus meningkat menjadi tantangan besar bagi banyak mahasiswa. Jadi banyak dari mereka yang terpaksa mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan finansial, salah satunya yaitu untuk menopang atau membantu biaya pendidikan, yaitu dengan cara berwirausaha. Salah satunya yaitu berdasarkan hasil observasi, jadi beberapa mahasiswa itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu angkatan 2021 itu ada yang mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan dengan cara berwirausaha, seperti penelitian yang dikatakan oleh Clarissa Rizky Afari yang mengatakan bahwa faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa, seperti karena faktor kebutuhan pendapatan, dukungan keluarga sebagai pengalaman. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardian Saputra, ia menyatakan bahwa 28 dari 30 mahasiswa BEM itu berminat berwirausaha, tetapi mereka menghadapi kendala kurangnya pengalaman, rasa percaya diri, membutuhkan modal dan keberanian dan tekad yang tinggi. Nah, untuk itu, di sini peneliti mengangkat dua rumusan masalah. Masalah yang pertama yaitu peneliti ingin mengetahui apa saja faktor yang menginspirasi mahasiswa Febi Unzah angkatan 2021 untuk berwirausaha sebagai solusi finansial dalam menutupi biaya kuliah. Untuk yang rumusan kedua yaitu peneliti ingin mengetahui apa saja faktor tantangan dan penghambat yang dihadapi dalam berwirausaha mahasiswa Febi Unzah angkatan 2021. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang menginspirasi mahasiswa Fakultas Febi Bisnis Islam angkatan 2021 untuk berwirausaha sebagai solusi finansial dalam menutupi biaya kuliah. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja faktor tantangan dan penghambat yang dihadapi dalam berwirausaha mahasiswa Febi Unzah angkatan 2021. Kemudian untuk landasan teori. Jadi teori menurut di sini peneliti mengambil teori dari Joseph Schumpeter, yaitu teori yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter ini, di mana dalam teori ini tersebut itu sudah menjelaskan adanya faktor-faktor yang memuat tentang penelitian saya, sehingga kenapa saya menggunakan teori tersebut, karena teori ini sangatlah sejalan dengan penelitian yang saya akan lakukan nantinya. Kemudian untuk kerangka berpikir, jadi peneliti di sini memiliki kerangka berpikir, yaitu peneliti ingin mengetahui minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021. Nah, apakah minat berwirausaha itu dapat menopang biaya kuliah? Nah, untuk mengetahui itu, maka peneliti akan mengangkat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama apa saja faktor yang menginspirasi mahasiswa, yang kedua yaitu apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa. Kemudian untuk metode penelitian, yang pertama yaitu jenis dan sifat penelitian. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Untuk sifatnya penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Kemudian sumber data penelitian. Jadi untuk sumber data penelitian di sini peneliti mengambil data primer dan data sekunder. Data primer yaitu didapatkan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Gembong angkatan 2021 menggunakan teknik purposible sampling. Untuk data sekundernya, di sini peneliti mengambil didapat dari buku-buku, jurnal, penelitian lain, dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian untuk teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data ada 3, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data yaitu ada 3 juga, yaitu reedukasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir yaitu pengecekan keabsahan temuan. Jadi peneliti di sini menggunakan uji kredibilitas triangulasi melalui beragam sumber, teknik, dan waktu. Kemudian untuk deskripsi hasil. Tadi dijelaskan bahwa rumusan masalahnya ada 2. Jadi di deskripsi hasil penelitian juga ada 2, yaitu yang pertama faktor yang menginspirasi minat berwirausaha mahasiswa Feby Unza angkatan 2021 untuk menopang biaya kuliah. Jadi dalam menarik minat berwirausaha pada mahasiswa tentu terdapat faktor penyebabnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap informan. Jadi terdapat beberapa memang yang dari mereka yang dapat menginspirasi minat berwirausaha mahasiswa itu, yaitu antara lain berdasarkan hasil wawancara yaitu ditemukan ada 5 yang dapat menginspirasinya. Yang pertama yaitu kebutuhan pendapatan, yang kedua harga diri, yang ketiga perasaan senang, dan yang keempat peluang pendidikan atau pengalaman, dan yang kelima dukungan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu faktor tantangan dan penghambat berwirausaha yang dihadapi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unza angkatan 2021 untuk menopang biaya kuliah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap mahasiswa Feby angkatan 2021, jadi terdapat tantangan dan penghambat saat melakukan sebuah usaha, yaitu berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan 6 faktor yang menjadi penghambat mereka. Yang pertama yaitu keterbatasan modal, yang kedua kurangnya dukungan, yang ketiga keterbatasan waktu, yang keempat keterbatasan jaringan, yang kelima manajemen keuangan, dan yang keenam kurangnya pengalaman. Kemudian next pembahasan. Jadi hasil dari analisis tadi, peneliti menemukan bahwa faktor yang dapat menginspirasi mahasiswa dalam berwirausaha adalah disebabkan karena faktor kebutuhan pendapatan, harga diri, perasaan senang, peluang pendidikan atau pengalaman, dan dukungan lingkungan. Nah, hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh peneliti yang dikemukakan oleh Joseph Schlumberger, yaitu wirausaha berperan sebagai agen perubahan yang penting dalam ekonomi. Mereka tidak hanya menciptakan usaha baru, tetapi juga memperkenalkan cara baru dalam berbisnis yang dapat menggantikan metode lama. Nah, hal tersebut membuktikan bahwasanya ada beberapa yang memang menjadi faktor yang menginspirasi minat berwirausaha mahasiswa Feby Unza angkatan 2021. Analisis yang terima kasih. Abstrak kan? Tidak ada di sini. Tidak ada. Ini rumusnya abstrak ya. Abstrak itu hanya poin-poin intinya saja, Mbak. Paragraf 1 itu terkait dengan latar belakang, ya. Paragraf 2 itu terkait dengan metodologi. Paragraf 3 itu hasil penelitian. Itu saja, ini terlalu berbelit-belit nih. Sepertinya ya. Oke. Kemudian ini analisis faktor yang inspirasi minat untuk menopang biaya kuliah. Penulisan judul itu, Mbak, kata per kata itu kan punya sandingannya. Ini kuliah kan di sini sendirian ini pokoknya. Ada itu pokoknya. Ada. Kenapa nggak gini aja analisis faktor yang menginspirasi minat berwirausaha kalau cukup? Kalau nggak cukup, berusaha mahasiswa untuk menopang biaya kuliah. Ini kan bisa di atas nih, bisa jadi 2 baris. Kalau memaksa 3 baris, jangan sampai kuliah itu sendirian. Oke?
Oke. Studi kasus mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oke. Ini kan semua mahasiswa ekonomi. Di latar belakang, oke, di latar belakang ya, di latar belakangnya. Di situ ditambahkan penguatan. Kenapa sampai memilih judul ini? Kenapa memilih mahasiswa? Jadi itu dituangkan dalam paragraf. Ya karena berdasarkan hasil observasi kemarin memang ada beberapa dari mahasiswa yang memang mempunyai wirausaha. Jadinya untuk itu saya berminat meneliti. Ya, berarti kan di situ kan itu ada dalam paragraf berapa itu? Ada. Paragraf berapa? Di latar belakangnya. Ada tidak? Kalau tidak ada, tambahkan satu paragraf. Yang di situ sama ini kan ngangkat inspirasi nih, Mbak. Sebenarnya tema lain kan banyak. Tapi yang sama angkat adalah faktor yang menginspirasi minat. Berarti kan keywordnya di sini kan inspirasi. Nah, itu inspirasi dan kenapa mahasiswa. Jadi itu yang latar belakang seperti itu. Terus berikutnya. Kesimpulan ini belum tajam. Lihat contoh skripsi yang lainnya. Jadi sampai di sini kan ada dua kan yang ditanyakan rumusannya. Kan sama ngangkat ada dua masalah kan, Mbak. Apa saja yang menginspirasi, yang kedua faktor. Nah, di sini kalau ada dua begini tajam saja. Misal yang menginspirasi itu kan tadi ada berapa? A, B, C, D, E. Poin kan di sini. Ya, di sini A, B, apa, gitu ya. Kemudian Mbak, ini bagusnya lagi nih. Nah, halaman 40. Nah, contoh halaman 6. Halaman 6. Itu kan setelah sampai membahas itu kan di hasil penelitian kan? Baru sampai itu poin 1, poin 2-nya analisis faktor tantangan dan hambatan kan? Nah, sebelum masuk ke itu baiknya sampai apa yang sudah sampai temukan itu dibuat bagan berbentuk diagram boleh ya? Kan ada 5 sampai temukan itu. 1 yang penghambat ada 5. Ya, itu berarti kan yang poin 1 terkait dengan inspirasi itu ada 5 misal. Dibuatlah diagram. Ya? Ada berapa sih sehingga ketika membaca poin 1 itu oh sudah ketemu nih jawabannya. Poin 2 ada 6 berarti dibuatkan juga begitu. Di kesimpulan langsung dijabarkan, ya. Variator dia dari mana, Mbak? Dari Tringu. Dari Tringu. Jadi ini analisis faktor yang inspirasi minat kita untuk menopang ya. Yang sampai yang teliti itu ada berapa mahasiswa? Ada 10. Ada 10 mahasiswa. Oke, ini untuk bahasanya kan untuk menopang biaya kuliah. Tetapi dari hasil wawancara yang benar-benar untuk biaya kuliah kan hanya 1 2. Nah itu aja malah kan? Yang benar-benar menopang biaya Ya, kuliah. hanya 1. Yang 9 itu untuk skincare, untuk jajan, untuk bukan untuk menopang biaya karena rata-rata itu di sini yang benar-benar tidak mampu dalam arti tanda kutip ya untuk biaya kuliah hanya 1. Yang lainnya malah ada omsetnya sampai 7 juta Pak. Kalah gaji dosen. Iya. Bukan untuk menopang biaya kuliah itu, tapi biaya kuliahnya masih dibayari oleh orang tua, ya kan? Tapi dari hasil berwirausaha itu untuk keperluan pribadi, salah satunya untuk jajan,
biaya penopang biaya kuliah itu hanya satu. Ya. Jadi apa di sini sesuai dengan urusan masalahnya? Tidak ada lah. Karena urusan masalahnya adalah faktor yang implikasi bisnis berusaha sebagai solusi dalam menutupi biaya kuliah. Biaya kuliah sudah ditutupi kok oleh orang tuanya. Jadi pertanyaannya itu kesimpulannya, ini bukan tentang biaya kuliah, tetapi apa? Tentang ada faktor yang menginspirasi minat berwirausaha mahasiswa saja. Karena hasil penelitiannya ternyata bukan untuk menopang kuliah hanya satu orang loh dari 10, dari sampel 10 orang, dari sampel populasi berapa? Populasinya 130. 134, sampelnya 10. 10 ya 7% ya. 7%. 7%. Yang benar-benar nopang biaya kuliah hanya satu. Jadi bahasa kalian itu alangkah baiknya memang cukup yang menginspirasi minat berwirausaha mahasiswa. Walaupun nanti jawabannya ada yang untuk jalan-jalan karena biaya kuliah sudah dibiayai oleh orang tua juga. Satu itu mungkin untuk menopang biaya kuliah. Kan gitu ya, untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan yang karena rata-rata yang belum menikah kan. Iya. Coba ya. Berarti di kesimpulan saja. Bukan hanya kesimpulan, tapi kan juga di rumusan masalah. Kamu rumusan masalah kan gini, bisa sebagai solusi finansial dalam menutupi biaya kuliah. Yang ditutup hanya satu orang. Ya, yang 9 itu untuk sekunder kok, bukan Iya. keperluan primer kok. Emang bukan untuk menopang, tapi untuk cuma membantu. Menopang itu kan sama aja dengan membantu. Ya, bantu menopang. Tapi di sini yang terbantukan itu hanya satu aja kan, usaha dari mas siapa itu. Ya, Iqbal itu malah punya toko bangunan besar. Mungkin biaya kuliahnya dibantu oleh orang tuanya. Maka menurut kami, jadi begini, cukup analis faktor yang menginspirasi berwirausaha mahasiswa. Jadi kasusnya Fakultas Ekonomi Bisnis angkatan 2021. Jadi usah ditulis sampai untuk menopang biaya kuliah. Lebay ini Pak. Ya, ada beberapa revisi yang diminta oleh Pak Kopi ya. Mungkin itu saja saya bisa. Belum. Kalau memang mau tetap untuk menopang biaya kuliah, mungkin pemilihan sampelnya kali ya, berdasarkan karakteristiknya apa gitu. Jadi nggak semua mahasiswa, karena kan mahasiswa itu yang berwirausaha belum tentu untuk menopang biaya kuliah kata Kak dia tadi gitu. Jadi dipilih, sampel itu dipilih yang memang benar-benar dia berwirausaha itu tujuannya untuk menopang biaya kuliah ini, sehingga judulnya ya tetap begini gitu. Oh, berarti tetap tapi sampelnya nanti. Iya, dipilih, sampelnya itu dipilih. Kan nggak semua mahasiswa yang berwirausaha itu tujuannya untuk menopang biaya kuliah kan. Tapi karena judulnya dengan itu berwirausaha untuk menopang biaya kuliah, maka sampel itu dipilih gitu. Berarti nanti ada yang dihilangkan nggak sampelnya? Enggak. Ini Mbak, paling gampangnya itu kalau judulnya itu revisi, termasuk masalahnya ada beberapa revisi kan. Karena gini, kami hasil penelitiannya dari 10 sampel itu ternyata yang untuk menopang biaya hanya satu. Yang lainnya kan untuk happy lah, katakanlah untuk keperluan sekunder kan, ya jalan jajan maupun beli skuter ada yang lain. Yang benar-benar untuk kebutuhan primer di sini kan biaya menopang biaya kuliah hanya satu orang, kan kurang kuat. Nah, maka apalagi memang cukup berusaha kan mas. Jadi ini ada faktor yang mengakibatkan minat berwirausaha mahasiswa kan bisa. Paham ya? Cukup nanti lupa di rumus masalahnya itu, rumus masalahnya tidak usah diteruskan sampai jadi untuk berwirausaha. Ya, kalau menopang Usah ditambah sebagai solusi finansial, ternyata bukan solusi untuk kan, untuk menuntut biaya. Enggak. Mau cuma satu orang. Kalau menopang biaya kuliahnya dihilangkan ya. Terus jadi untuk Mbak Yaitu Ditya dinyatakan lulus dengan sedikit revisi ya. Oke, selamat Mbak ya. Itu. Ya.
ya.